Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa jin adalah salah satu makhluk gaib yang diakui dalam ajaran Islam dan beberapa kebudayaan lain. Keberadaan mereka sering menjadi misteri dan bahan diskusi menarik di kalangan umat manusia. Jin adalah makhluk yang diciptakan Allah dari api yang tidak berasap, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi konsep tempat tinggal bangsa jin dari berbagai perspektif, termasuk pandangan agama, cerita rakyat, dan pengetahuan umum. Jin dalam perspektif Islam. Dalam Islam, jin diakui sebagai makhluk yang hidup di dunia yang paralel dengan manusia. Mereka memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia manusia dalam berbagai cara. Al-Quran dan hadis memberikan beberapa petunjuk tentang tempat tinggal dan kehidupan jin. Tempat tinggal jin, menurut beberapa riwayat, jin lebih suka tinggal di tempat-tempat yang sepi dan jarang dikunjungi manusia. Beberapa tempat yang disebutkan antara lain di padang pasir dan hutan. Jin sering diasosiasikan dengan tempat-tempat yang luas dan tak berpenghuni. Padang pasir dan hutan menjadi tempat favorit karena sepi dan jauh dari keramaian manusia. Di gua dan gunung, tempat-tempat seperti gua dan pegunungan juga sering disebut sebagai tempat tinggal jin. Kesunyian dan ketenangan tempat-tempat ini membuatnya ideal bagi jin untuk berdiam. Di air, beberapa jin diketahui tinggal di dekat air seperti sungai, danau, atau lautan. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa jin-jin tertentu, khususnya dari golongan jin air, memilih tempat ini sebagai tempat tinggal mereka. 2. Bangsa jin dalam kehidupan sehari-hari. Jin dalam Islam dikenal memiliki kemampuan untuk berubah bentuk dan mengadopsi berbagai rupa, bahkan menyerupai manusia. Mereka juga memiliki masyarakat sendiri dengan struktur sosial, pekerjaan, dan bahkan agama. Beberapa jin memilih untuk menjadi muslim, sementara yang lain memilih jalur yang berbeda. Jin dalam budaya dan cerita rakyat. Selain pandangan Islam, berbagai budaya di seluruh dunia memiliki cerita dan kepercayaan mengenai jin dan tempat tinggal mereka. 1. Jin dalam cerita rakyat Arab. Cerita-cerita dari Arab, terutama dalam kompilasi seperti 1001 Malam, sering kali menggambarkan jin sebagai makhluk dengan kekuatan luar biasa yang tinggal di tempat-tempat tersembunyi. Dalam cerita ini, jin biasanya ditemukan di gua, di bawah tanah, atau di istana yang tidak terlihat oleh manusia. 2. Jin dalam kebudayaan Melayu. Di kebudayaan Melayu, jin juga dikenal dengan nama-nama seperti hantu atau makhluk halus. Mereka diyakini tinggal di pohon-pohon besar, bukit-bukit, dan tempat-tempat yang dianggap keramat. Ada kepercayaan bahwa jin bisa memberikan pengaruh baik atau buruk tergantung pada interaksi mereka dengan manusia. 3. Jin dalam kebudayaan Afrika. Di beberapa bagian Afrika, jin dikenal dengan nama jin atau jenis. Mereka dipercaya tinggal di hutan lebat dan di tempat-tempat yang dianggap suci. Masyarakat setempat seringkali melakukan ritual untuk berkomunikasi atau berhubungan baik dengan jin-jin ini. Pengaruh jin dalam kehidupan manusia. Kehadiran jin, meskipun gaib, seringkali dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan manusia. Beberapa aspek yang sering dikaitkan dengan jin antara lain. 1. Kesehatan dan penyakit. Dalam beberapa tradisi, jin dianggap bertanggung jawab atas beberapa jenis penyakit, terutama penyakit yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu medis. Pengusiran jin atau ruqyah sering dilakukan sebagai salah satu cara penyembuhan. 2. Keberuntungan dan kesialan. Ada juga kepercayaan bahwa jin dapat membawa keberuntungan atau kesialan kepada manusia. Beberapa orang menggunakan jimat atau melakukan ritual tertentu untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh buruk jin. 3. Pengetahuan dan kekuatan gaib. Beberapa individu yang mengklaim memiliki kemampuan supranatural seringkali mengaitkannya dengan bantuan jin. Dalam beberapa budaya, jin dianggap sebagai sumber pengetahuan rahasia dan kekuatan gaib. Bangsa jin adalah bagian integral dari berbagai kepercayaan dan budaya, terutama dalam Islam. Mereka dianggap sebagai makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia di dunia yang tidak kasat mata. Tempat tinggal mereka yang sering disebutkan dalam literatur dan cerita rakyat mencakup padang pasir, hutan, gua, gunung, dan tempat-tempat dekat air. Meskipun seringkali dipandang dengan ketakutan dan misteri, jin juga diakui memiliki kehidupan yang kompleks dan peran penting dalam berbagai tradisi budaya. Pemahaman tentang jin dan tempat tinggal mereka memberikan wawasan yang menarik tentang cara manusia berinteraksi dengan dunia yang gaib dan tidak terlihat. Keadaan dan pengaruh jin tinggal dekat manusia. Jin adalah makhluk gaib yang sering disebut dalam berbagai tradisi keagamaan dan budaya, terutama dalam Islam. Mereka diyakini sebagai makhluk yang diciptakan dari api tanpa asap, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah.
Keberadaan jin seringkali menimbulkan berbagai spekulasi dan mitos, terutama mengenai pengaruh mereka terhadap kehidupan manusia ketika tinggal di dekat mereka. Video ini akan membahas keadaan jin saat tinggal dekat manusia dan pengaruh yang mungkin timbul dari interaksi tersebut. Keberadaan jin dalam perspektif agama dan budaya. Dalam Islam, jin disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas seperti manusia. Mereka bisa berbuat baik atau jahat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka pada hari kiamat. Al-Quran menyebutkan jin dalam beberapa surah, termasuk surah Al-Jin, yang secara khusus mengisahkan tentang mereka. Tidak hanya dalam Islam, konsep jin atau makhluk serupa juga terdapat dalam tradisi lain. Dalam budaya Arab pra-Islam, jin dianggap sebagai makhluk penghuni padang pasir dan tempat-tempat terpencil. Di beberapa budaya Asia Selatan, jin dikenal sebagai makhluk supernatural dengan berbagai nama dan peran. Jin diyakini memiliki kemampuan untuk hidup di berbagai tempat, termasuk di sekitar manusia. Beberapa tempat yang diyakini menjadi favorit jin antara lain. 1. Rumah kosong atau terlantar. Rumah yang tidak berpenghuni atau jarang ditinggali sering dianggap sebagai tempat tinggal jin. 2. Tempat gelap dan lembab. Jin sering dikaitkan dengan tempat-tempat gelap, seperti gua, sumur tua, atau hutan lebat. 3. Lokasi bersejarah atau angker. Tempat-tempat dengan sejarah panjang atau kejadian mengerikan sering dianggap sebagai lokasi jin berkumpul. Pengaruh jin terhadap manusia. Interaksi antara jin dan manusia bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa aspek pengaruh jin terhadap manusia. 1. Gangguan fisik dan psikis. Gangguan yang sering dilaporkan meliputi sakit kepala, mimpi buruk, dan perasaan tidak nyaman. Beberapa orang percaya bahwa gangguan ini bisa jadi disebabkan oleh jin yang tinggal di dekat mereka. 2. Gangguan pada rumah tangga. Ada kepercayaan bahwa jin bisa menyebabkan keretakan dalam hubungan rumah tangga, termasuk perselisihan antara suami dan istri, atau ketidaknyamanan yang dirasakan oleh anggota keluarga. 3. Pengaruh pada lingkungan. Beberapa kepercayaan menyatakan bahwa jin bisa menyebabkan kerusakan pada benda-benda di sekitar mereka, seperti peralatan elektronik yang tiba-tiba rusak, atau suara-suara aneh yang muncul di rumah. Penanganan gangguan jin. Untuk menangani gangguan yang diyakini disebabkan oleh jin, berbagai metode digunakan, terutama dalam konteks keagamaan. 1. Ruqyah, merupakan praktik penyembuhan Islami dengan membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran untuk mengusir jin atau gangguan gaib lainnya. 2. Doa dan zikir. Membaca doa-doa tertentu dan melakukan zikir secara rutin diyakini bisa memberikan perlindungan dari gangguan jin. 3. Menghindari tempat angker. Menghindari tempat-tempat yang diyakini sebagai sarang jin bisa mengurangi kemungkinan interaksi dengan mereka. Jin sebagai makhluk gaib memiliki tempat yang signifikan dalam berbagai kepercayaan dan tradisi budaya, terutama dalam Islam. Keberadaan mereka di sekitar manusia seringkali dikaitkan dengan berbagai fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Meskipun demikian, keyakinan terhadap jin dan pengaruh mereka sangat bergantung pada perspektif individu dan budaya. Upaya untuk mengatasi gangguan yang diyakini disebabkan oleh jin biasanya melibatkan praktik keagamaan dan spiritual, terlepas dari kepercayaan yang ada. Penting untuk mempertahankan keseimbangan antara keyakinan dan pengetahuan ilmiah dalam menghadapi fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Tempat kesukaan jin yang harus dihindari manusia. Dalam berbagai tradisi dan kepercayaan, khususnya di dunia Islam, jin dianggap sebagai makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan manusia. Jin memiliki kekuatan dan kemampuan yang tidak dimiliki manusia, sehingga penting untuk memahami tempat-tempat yang menjadi favorit jin agar kita bisa menghindarinya. Berikut adalah beberapa tempat kesukaan jin yang sebaiknya dihindari oleh manusia. 1. Tempat-tempat gelap dan terpencil. Jin dipercaya menyukai tempat-tempat yang gelap dan terpencil. Lokasi seperti gua, hutan lebat, dan bangunan tua yang tidak berpenghuni seringkali dikaitkan dengan keberadaan jin. Di tempat-tempat ini, jin merasa lebih nyaman karena minimnya gangguan dari manusia. Oleh karena itu, sebaiknya hindari menjelajahi tempat-tempat seperti ini, terutama pada malam hari. 2. Tempat kotor dan berantakan. Tempat-tempat yang kotor dan berantakan juga menjadi favorit jin. Area seperti tempat pembuangan sampah, toilet yang jarang dibersihkan, dan sudut-sudut rumah yang tidak terawat seringkali disebut sebagai tempat tinggal jin. Menurut ajaran Islam, menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman, dan salah satu tujuannya adalah untuk menjauhkan diri dari gangguan jin yang menyukai tempat-tempat kotor. 3. Tempat berair statis. Jin juga diketahui suka tinggal di tempat-tempat berair yang statis,
seperti sumur tua, kolam yang jarang digunakan, atau genangan air di tempat terpencil. Tempat-tempat ini seringkali dianggap angker dan dapat menjadi sarang jin. Oleh karena itu, perlu dihindari, terutama jika berada di tempat terpencil atau tidak terawat. 4. Tempat persembunyian tradisional. Beberapa tempat yang secara tradisional dianggap sebagai tempat persembunyian jin termasuk pohon besar, terutama yang berumur tua, batu besar yang mencolok, dan rumah kosong. Di berbagai budaya, pohon beringin besar seringkali dikaitkan dengan makhluk halus. Begitu juga dengan batu besar yang berdiri sendiri di tengah area terbuka, yang dianggap sebagai tempat jin berlindung. 5. Tempat-tempat ibadah yang tidak terawat. Meskipun jin juga menyukai tempat-tempat ibadah yang tidak terawat, ini tidak berarti semua tempat ibadah angker. Tempat-tempat seperti ini seringkali menjadi target jin karena kurangnya aktivitas manusia yang bisa mengganggu mereka. Oleh karena itu, penting untuk menjaga tempat ibadah tetap bersih dan aktif digunakan agar terhindar dari gangguan jin. 6. Tempat kosong di rumah. Jin juga diyakini menyukai sudut-sudut kosong di rumah yang jarang digunakan atau diperhatikan, seperti loteng, ruang bawah tanah, atau kamar yang tidak pernah ditempati. Menurut ajaran Islam, disarankan untuk sering membersihkan dan menggunakan setiap bagian rumah untuk menghindari tempat-tempat yang bisa menjadi sarang jin. Cara menghindari gangguan jin. Untuk menghindari gangguan jin, ada beberapa langkah yang bisa diambil berdasarkan ajaran Islam dan tradisi lainnya. Kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar, baik di dalam maupun di luar rumah, adalah kunci utama untuk menghindari tempat-tempat yang disukai jin. Doa dan zikir. Membaca doa dan zikir yang diajarkan dalam Islam, terutama sebelum memasuki tempat-tempat yang dianggap rawan, seperti toilet atau tempat gelap. Penerangan. Memastikan tempat-tempat di rumah selalu terang dan terawat dengan baik. Hindari tempat terlarang. Menghindari tempat-tempat yang secara tradisional dianggap sebagai sarang jin, seperti hutan lebat, gua, dan bangunan tua yang tidak terawat. Jin adalah makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan manusia dan memiliki tempat-tempat favorit tertentu. Dengan memahami dan menghindari tempat-tempat tersebut, kita dapat meminimalisir gangguan dari jin, menjaga kebersihan, menjalankan ibadah dengan baik, dan berhati-hati saat berada di tempat-tempat tertentu adalah beberapa cara efektif untuk menghindari interaksi yang tidak diinginkan dengan jin. Dengan demikian, kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang dan aman. Terima kasih banyak telah menonton video channel Pitutur Luhur sampai selesai dan atas dukungannya, like, subscribe-nya, semuanya sangat berarti bagi kami. Kami berkomitmen untuk terus memberikan konten yang bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.